Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga TikTok. Sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya kita bersyukur meskipun hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya baik yang ada di Facebook, YouTube dan juga TikTok, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu keutamaan membaca la ilaha illallah. Banyak sekali keutamaan yang kita bisa dapatkan jika kita mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini sebagian yang akan saya jelaskan kepada kalian tentang keutamaan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan yang pertama pada situ merupakan harga surga. La ilaha illallah merupakan harga surga atau pintu surga. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar muadzin mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada muadzin tadi, kharajta minan nar, engkau terbebas dari api neraka. Kharajta minan nar, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 873. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada muadzin, kharajta minan nar, engkau terbebas dari neraka. Kenapa bisa demikian? Karena muadzin tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu keutamaan yang pertama, kita mengucapkan la ilaha illallah merupakan harga surga atau pintu surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi barang siapa yang sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Ya, seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, itu hadis riwayat Abu Daud. Itu keutamaan kalau misalkan kita mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah merupakan harga surga atau pintu surga. Keutamaan yang kedua pada situ kebaikan yang paling utama. La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah kallimni bi'amali
yuqarribuni minal jannati wa yuba'idni minan nar. Qala idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanatun fa innaha asyru amsalihha. Qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya ahsanul hasanati wa yatamhuz dzunuba wal khataya. Katakanlah aku, wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu kamu akan mendapatkan 10 yang semisal. Ya. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu amalan yang baik? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat itu yaitu la ilaha illallah merupakan salah satu yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Nah, jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka bisa menghapus dosa dan juga kesalahan yang kita perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda seperti itu. Nah, kenapa di situ Abu Dzar yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa di situ Rasulullah bersabda seperti itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di situ, maka la ilaha illallah itu adalah amalan, salah satu amalan yang paling utama yang bisa menghapus dosa dan juga kesalahan. Itu keutamaan berzikir la ilaha illallah. Yang kedua, keutamaan la ilaha illallah yang ketiga, la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Hal ini sebagaimana terdapat pada hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Ya, itu ya. Jadi zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Itu keutamaan zikir la ilaha illallah. Keutamaan zikir yang keempat apa di situ? Kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama, paling banyak ganjarannya, menyamai pahala, memerdekakan budak, dan merupakan pelindung dari gangguan setan. Ya, jadi seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mangqalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumih mi'ata marratin kanat lahu adla ashri riqabin lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzam minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsaroh min dzalik. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi ya wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Tidak ada sesembahan yang dapat disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, jadi kalau misalkan itu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Maka penutupnya sama dengan 10 budak ya, yang dimerdekakan. Mencatatnya 100 kebaikan, menghapusnya 100 kejelekan. Ya. Mencatatnya 100 kebaikan, menghapusnya 100 kejelekan. Dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya. Serta di situ tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membaca lebih banyak dari itu. Nah, jadi barang siapa yang membaca, di situ amalannya ya, di sini ya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, sebanyak 100 kali sehari, dalam jangka waktu sehari sebanyak 100 kali. Maka apa di situ? Di situ ya mendapatkan 100 kebaikan ya. Menghapusnya apa di situ? 100 kejelekan. Dan apa di situ juga ya, penutupnya sama dengan 10 budak yang dimerdekakan. Nah, gitu ya. Dan juga apa di situ? Terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya. Dan tidak ada yang lebih utama lagi jika apa di situ orang yang membaca itu lebih banyak dari itu. Itu keutamaan yang keempat kalau misalkan kita membaca la ilaha illallah. Keutamaan yang kelima kalau misalkan kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci 8 pintu surga. Orang yang mengucapkannya bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia suka. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibnu ummi wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-naru haqqun adkhalahumullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a." Barang siapa yang mengucapkan di situ ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pula benar adanya. Maka Allah pasti akan menyertakan surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia ikuti. Nah, jadi barang siapa di sini yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa anna al-jannata haqqun wa
wa anna an-nar haqqun adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di sini pada situ utamanya, dia akan mendapatkan apa? Bisa masuk ke surga dengan apa di situ? Ya, bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia suka. Nah, jadi la ilaha illallah di situ apa? Adalah kunci 8 pintu surga. Orang yang mengucapkannya bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia suka. Nah, jadi itu beberapa keutamaan kalau misalkan kita pada situ berzikir atau mengucapkan la ilaha illallah. Mari kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam berzikir la ilaha illallah dan juga menjaga keistiqomahan kita dalam berzikir-zikir yang lain. Ya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.